Tuhan menantikan pujian dan penyembahan kita. Selamat beribadah. Mari bersama-sama kita satukan hati kita. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini, buat kasih setiamu yang selalu baru setiap pagi, buat rahmatmu yang selalu baru setiap hari Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada pagi hari ini. Itu semua karena kemurahan-Mu, karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar Tuhan kami akan memulai ibadah kami. Kau berkati setiap umat-Mu Tuhan yang pagi hari ini beribadah Tuhan. Kau berkati usaha pekerjaannya, yang sekolah Kau berkati sekolahnya, masa depan yang gilang gemilang ada di tangan mereka. Seperti anak panah di tangan seorang pahlawan, mereka akan terus naik Tuhan dan tidak akan pernah turun. Dan semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tidak lupa juga kami berdoa Tuhan buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman pagi hari ini Tuhan. Biarlah Kau berkati hamba-Mu, biarlah apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan boleh tersampaikan melalui lidah bibir hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tidak lupa juga Tuhan kami mau berdoa Tuhan buat gembala senior kami Tuhan, Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyotor Harjo beserta keempat wakilnya, juga Gembala Karayon kami Tuhan, Pak Budi Sastra, terlebih lagi Tuhan Gembala GBI Menten beserta wakil-wakilnya Tuhan. Mari Tuhan Kau urapi Tuhan mereka Tuhan. Bawa mereka ke Gunung Kudus-Mu Tuhan. Karena di Gunung Kudus-Mu ada pengajaran yang baru, ada visi misi yang baru Tuhan. Sehingga Tuhan kemanapun kaki mereka melangkah melayani Engkau Tuhan, banyak jiwa dimenangkan hanya untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga mengangkat tangan kami Tuhan, kami mau berdoa buat Indonesia. Kami mau berkatakan shalom dari Sabang sampai Merauke, dari Sabang sampai Pulau Rote. Tuhan, biar perkenanan-Mu turun atas Indonesia, kasih-Mu turun atas Indonesia, melawat setiap umat-Mu Tuhan di Indonesia. Bangkitkan setiap generasi muda, generasi yang cinta mati-matian akan Engkau, generasi yang tidak kompromi akan dosa Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati juga pemimpin bangsa ini, Bapak Presiden Jokowi beserta keempat wakilnya, jajaran kabinet, MPR, DPR RI, juga Tuhan, bahkan sampai ke pemerintahan yang terkecil Tuhan. Kau sendiri yang akan mengurapi mereka Tuhan. Otoritas-Mu turun atas mereka sehingga mereka boleh memimpin bangsa ini dengan takut dan gentar akan Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini kami mau siapkan hati kami mau bersuka cita, kami mau bersorak-sorai hanya untuk memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, semua yang siap bersuka cita, bersorak-sorai katakan bersama-sama amin. Haleluya. Haleluya. Dimanapun jemaat berada, pagi hari ini kita akan bersuka cita bersama, sorakan haleluya. Telah ku temukan kasih yang sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri lebihi segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Diriku bawa kepadamu, hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untuk-Mu. Ku beri yang terbaik hanya bagi-Mu, hanya untuk-Mu yang termulia. Berkenan bagi-Mu, biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan Tuhan. Kebesaran-Mu, ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Kami bersuka cita Tuhan, kasih yang telah Kau beri lebihi segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya.
tambahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untukmu. Puji yang terbaik hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia. Berkenan bagimu, biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu di segalanya, Puji yang terbaik. GBI Menteng mana suaranya? Wuh. Bersama-sama kita tepuk tangan di atas kepala ya. Sing with me. Pa-pa-para, pa-pa-ra-ra, pa-pa-para, pa-pa-ra-ra, pa-pa-para, pa-pa-ra-ra, pa-pa-para. Puji yang terbaik hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia. Berkenan bagimu, biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu di segalanya, Puji yang terbaik hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia. Berkenan bagimu, biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu di segalanya, Puji yang terbaik. Yeah, yeah. Bersama-sama yang bersuka cita sorakan haleluya, haleluya. Amin. Biar sukacita penuaian terjadi di rumah-rumah. Amin. Amin. Yang percaya, saudara-saudara kita bisa bertepuk tangan di rumah masing-masing. Menabur Dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorak. Yang berjalan, yang berjalan, menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorak. Yang berjalan, menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya. Haleluya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorak. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorak. Yang berjalan, menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya. Haleluya. Haleluya. Kami percaya Tuhan, ketika kami menabur,
kami pasti menuai. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkasnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkasnya. Pasti pulang membawa berkasnya. Pasti pulang membawa berkasnya. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, bersama-sama dengan iman kita memperkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Aku yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Engkaulah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepakmu, Engkau akan menudungi aku, di bawah sayapmu aku akan berlindung. Kesetiaanmu ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpaku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpaku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatmu akan diperintahkanmu kepadaku untuk menjagaku di segala jalanku. Mereka akan menatangku di atas tangan mereka, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi, aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatiku melekat kepadamu, maka engkau akan meluputkanku, engkau akan membentengiku, sebab aku mengenal namamu. Bila aku berseru kepadamu, engkau akan menjawab, engkau akan menyertaiku dalam kesesakan, engkau akan meluputkanku dan memuliakanku. Dengan panjang umur akan kau kenyangkan aku, dan akan kau perlihatkan kepadaku keselamatan daripadamu. Amin. Shalom, kita sering mendengar bahwa pengertian gerakan Pentakosta ketiga adalah gerakan yang menyebar dari timur ke barat. Benarkah demikian? Sebenarnya pengertian ini lahir dari suatu konsep Alkitab yang diucapkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Nah, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas 2 alasan untuk kita bisa pahami lebih dalam mengapa dari timur ke barat. Alasan yang pertama secara alkitabiah. Di dalam Alkitab seringkali kita melihat pola yang bungsu menggantikan yang sulung.
Seperti Ishak yang meskipun secara jasmani adalah adik dari Ismail, tetapi dia menggantikan posisi Ismail sebagai yang sulung dari rencana keselamatan Allah. Demikian pula dengan Esau dan Yakub. Di dalam Matius 19 ayat 30 dikatakan bahwa yang terdahulu menjadi yang terakhir, dan yang terakhir menjadi yang terdahulu. Ayat ini berbicara mengenai bangsa Yahudi sebagai yang pertama diberikan keselamatan, namun karena kekerasan hati sebagian besar dari mereka, maka keselamatan diberikan kepada bangsa-bangsa lain terlebih dahulu. Karena itulah, penyebaran Injil dari perjalanan Paulus yang dituntun oleh Roh Kudus ialah mulai ke arah barat, seperti di Kisah Para Rasul 16, sesuai dengan sejarah gereja secara historik. Mulai dari Asia Kecil, menyeberang masuk ke benua Eropa, sampai akhirnya Injil menyebar ke seluruh benua Eropa itu sendiri. Lalu kemudian di abad pertengahan menyeberang ke benua baru yaitu Amerika. Dan sampai di penghujung abad, lengkaplah putaran Injil mengitari belahan bumi. Nah, dari Eropa dan Amerika inilah gerakan Allah sampai ke negara timur. Maka sekarang Pentakosta ketiga akan membawa lawatan Tuhan dimulai dari negara-negara timur, termasuk Indonesia, menuju ke barat dan pada akhirnya kembali ke Yerusalem. Haleluya! Alasan yang kedua secara praktikal. Kita tahu pasca Perang Dunia Kedua, negara-negara Asia mengalami pertumbuhan penduduk, kemajuan ekonomi, dan teknologi yang sangat signifikan. Contoh negara yang memimpin dunia di dalam bidang pertumbuhan penduduk yang bisa kita ambil adalah India dengan 1,1 miliar penduduk dan China 1,4 miliar penduduk. Dan ini sudah melebihi dari sepertiga penduduk dunia. Mereka tidak hanya mulai mendapatkan kemerdekaan secara politik, tetapi terjadinya suatu musim baru di dalam sejarah penyebaran Injil di belahan bumi timur. Berawal dari negara barat mengirimkan misionaris-misionarisnya ke negara Asia, seperti Korea Selatan, China, Vietnam, dan Indonesia. Dan mulailah pertumbuhan gereja di negara itu sendiri. Dan hal ini menyebabkan kekristenan di negara timur berkembang dengan luar biasa. Bahkan hari-hari ini justru dari negara-negara timurlah yang mengirim misionarisnya ke barat untuk membawa kehidupan kepada kekristenan yang telah mati di sana. Di dalam kitab Yunus 4 ayat 10-11 dikatakan bahwa Allah sangat mempedulikan nasib kota Niniwe yang berjumlah lebih dari 120.000 orang. Benua Asia sudah mencakup 60% penduduk dunia, sekaligus 60% kekuatan ekonomi dunia. Prinsip yang sama juga berlaku, bagaimana mungkin Tuhan tidak peduli pada keselamatan 60% penduduk dunia. Di dalam Yohanes 2, kita melihat perumpamaan Tuhan Yesus dalam mengubah air menjadi anggur. Di dalam peristiwa itu, kita tahu pemimpin pesta mengatakan bahwa Tuhan menyimpan anggur yang terbaik sampai ke akhir pesta. Inilah juga yang akan terjadi pada akhir zaman. Allah menyiapkan kegerakan rohnya yang terbesar dan terakhir dimulai dari benua timur. Secara spesifik dari Indonesia, gerakan ini akan mempengaruhi negara-negara besar di Asia Timur dan akan bergerak ke barat dan akan diselesaikan di pintu gerbang Yerusalem. Seperti kilat yang menyambar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikianlah juga gerakan Pentakosta ketiga yang akan menyongsong kembali datangnya Anak Manusia. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, amin. Marilah siapkan hati kami untuk menghadap Engkau, Allah yang hidup. Terima kasih. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat.
percaya Tuhan setia. Kami percaya Engkau setia, Aba. Yes, Lord. Mari sama-sama katakan, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan segala perkara kami, Tuhan. Segala perkara dapat ku tanggung. Yes, Lord. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Amin, Tuhan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Percaya Engkau setia, Abah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Kami percaya Tuhan, tetap percaya Tuhan. Kami percaya segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Kami percaya, tetap percaya Tuhan setia. Kami percaya Engkau setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tuhan setia. Tuhan setia. Ini kerinduan kami, ini pengakuan kami, Allah. Tuhan setia. Kami mau memandang wajah-Mu, Tuhan. Oh ya, bersyukur. Oh ya, oh ya, bersyukur. Ya Tuhan, kami memandang Engkau, Tuhan. Terima kasih. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Pegang tangan kami, Bapa. Peganglah tangan. Kami percaya
jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru. Pertolongan kami adalah kepada Allah, pemilik bumi ini, Tuhan. Dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam, sekali katakan, ku pandang wajah, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam, kami nyatakan ini Bapa. Kaulah harapan dalam yang tidak tergoyahkan, Tuhan. Kaulah harapan dalam hidupku. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih ya Allahku, ya Bapakku, ya Tuhan, ya sahabatku. Terima kasih, segala puji syukur kami. Thank you Lord. Kami mengucap syukur Bapa, kami ingin duduk diam mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Haleluya, shalom. Selamat pagi Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Satu sukacita saya bisa kembali dipercayakan untuk menyampaikan firman Tuhan di ibadah Jumat GBI Menteng. Terima kasih untuk Bapak Ibu Gembala, Pastor Binsar dan Pastor Julita. Terima kasih juga untuk semua pimpinan jemaat. Dan hari ini saya percaya kita sungguh diberkati lewat pujian penyembahan dan juga lewat firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa sekali lagi. Bapa di sorga, kami bersyukur kami punya kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena kami tahu firman-Mu itu Tuhan pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami Tuhan, yang akan memberikan kekuatan kepada kami, memberikan iman bahwa kami akan tetap dipelihara oleh Tuhan sekalipun kami mengalami masa-masa sukar seperti saat ini. Itu sebabnya kami buka hati kami, Roh Kudus berbicara dalam hati kami, dan kami komit mau menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua siap mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Kalau ada orang di kiri kanannya, katakan, kita pasti diberkati hari ini. Kita pasti diberkati hari ini. Haleluya. Hari ini saya menyampaikan firman Tuhan dengan judul dipelihara oleh Tuhan di masa sukar. Dipelihara oleh Tuhan di masa sukar. Beberapa waktu yang lalu saya dapat mimpi. Saya percaya kita tahu bahwa Tuhan juga berbicara kepada anak-anaknya lewat mimpi. Nah, di dalam mimpi ini saya bertemu dengan seorang hamba Tuhan dari luar negeri, dan dia berkata seperti ini. The legal standing of God's provision is trust. The legal standing of God's provision is trust. Artinya kurang lebih adalah dasar hukum dari penyediaan Tuhan adalah iman. Dasar hukum dari penyediaan Tuhan adalah iman. Dan kemudian dia kasih ilustrasi, dia tulis sebuah cek $1 juta untuk Indonesia. Lalu ditandatangani oleh Tuhan. Apakah kamu percaya bahwa cek ini bukan cek kosong? Nah, seperti itulah artinya trust kepada Tuhan. Dan dia jelaskan bahwa cek itu adalah Alkitab, adalah firman Tuhan. Ketika kita baca Alkitab, apakah kita percaya bahwa Tuhan akan menepati apa yang dikatakannya dalam firman-Nya?
Nah, kita harus sadar Bapak Ibu Saudara bahwa kita ini punya pendakwa. Iblis itu mendakwa kita untuk kita tidak mendapatkan apa yang harusnya jadi berkat Tuhan dalam hidup kita, apa yang menjadi hak kita sebagai anak Tuhan. Tapi kita juga punya pengacara, yaitu Tuhan Yesus, pembela kita. Dan Yesus membela kita di hadapan Allah Bapa untuk menyatakan bahwa saya sudah bayar harganya. Anak-anak ini berhak menerima janji Bapa, berhak menerima berkat Tuhan. Tetapi setan bisa membatalkan berkat Tuhan kalau kita punya dosa. Alkitab berkata sesungguhnya bukan karena tangan Tuhan itu kurang panjang untuk menolong kita, tetapi yang merupakan pemisah antara kita dengan Tuhan adalah dosa kita. Dan saya berdoa supaya Jemaat GB Menteng kita terus mengalami pengudusan. Kita meninggalkan hidup kita yang menyakiti hati Tuhan, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi dosa ini juga bisa bicara ketidakpercayaan. Mungkin kita tidak lakukan lagi dosa seperti membunuh, berzina, mencuri, berbohong, dan sebagainya. Tapi ketidakpercayaan itu bisa membuat berkat Tuhan itu terhalang dalam hidup kita. Di Yakobus 1 ayat 6-7 dikatakan seperti ini. Yakobus 1 ayat 6-7, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Jadi Rasul Yakobus berkata, orang yang tidak meminta dengan iman, jangan mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Jadi trust atau iman itu syarat kalau kita mau menerima sesuatu dari Tuhan. Nah, lalu apa itu iman? Iman itu berbeda dengan belief. Iman itu ditranslate ke bahasa Indonesia itu, dalam bahasa Inggris itu trust atau faith ya. Sementara belief itu keyakinan. Iman itu digambarkan sebagai mempercayai apa yang Tuhan mampu lakukan. Sementara belief atau yakin itu mempercayai bahwa Tuhan ada. Dan jangan salah, setan juga percaya bahwa Tuhan itu ada. Di ayat 19, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Jadi kalau orang percaya bahwa Allah itu ada, setan juga percaya. Itu sebabnya kalau saudara tidak percaya bahwa Tuhan itu ada, saudara kalah sama setan. Karena ayat ini berkata, setan juga percaya bahwa Allah itu ada dan mereka gemetar. Lalu apa yang membedakan antara percayanya setan dan imannya kita anak-anak Tuhan? Ayat 17 dikatakan, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi iman itu cirinya cuma satu. Ada perbuatan, ada tindakan. Lalu kemudian Rasul Yakobus menjelaskan di ayat 21, Abraham mempersembahkan Ishak sebagai bukti bahwa dia punya iman. Dan bukan hanya Abraham bapak orang beriman, ayat 25 dikatakan, dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Jadi kalau kita lihat, oh Abraham wajar dong, dia sahabatnya Allah, dia melewati banyak pengalaman iman, wajar dia berani bertindak mempersembahkan anaknya Ishak, walaupun itu tidak mudah. Tapi kemudian Alkitab menunjukkan di ekstrim yang satu, ada Rahab seorang pelacur di kota Yeriko yang memusuhi Tuhan, tetap memiliki iman. Kenapa? Karena dia bertindak, dia berbuat sesuatu. Dan hari ini saya ingin membagikan ini. Ada masa kelaparan selama 3,5 tahun di Perjanjian Lama diceritakan. Dan ada 4 kelompok orang atau 4 orang yang hidupnya dipelihara Tuhan di masa sukar. Karena mereka melakukan sesuatu dalam hidup mereka. Karena mereka beriman dan iman mereka ditunjukkan lewat perbuatan mereka. Di 1 Raja-Raja 17 ayat yang pertama. 1 Raja-Raja 17 ayat pertama berkata, lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Jadi tidak ada embun atau tidak ada hujan, artinya tanaman dan hewan akan mati. Dan untuk masyarakat pada zaman itu artinya resesi ekonomi. Dan selama 3 tahun 6 bulan mereka mengalami pergumulan berat. Tapi ada orang-orang yang dipelihara oleh Tuhan. Apa yang mereka lakukan? Yang pertama kita akan melihat dalam kehidupan Nabi Elia. Dia berjalan dalam rencana Tuhan. Dia berjalan dalam rencana Tuhan. Dia tidak tinggalkan rencana Tuhan. Sekalipun ada kesukaran, dia tetap berjalan dalam rencana Tuhan. Dan Elia dipelihara oleh Tuhan lewat burung gagak, lewat seorang janda miskin. Di 1 Raja-Raja 17 ayat 4 dikatakan, engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana.
Dulu saya terus terang bingung, kenapa Tuhan pakai burung gagak? Kenapa Tuhan tidak pakai burung merpati gitu ya, lambang Roh Kudus? Tapi penelitian belakangan ini menunjukkan bahwa burung gagak itu salah satu spesies yang paling cerdas di seluruh kerajaan hewan. Jadi burung gagak ini punya kemampuan untuk bisa merakit tools, merakit peralatan. Jadi kalau misalnya dia mau congkel makanannya, lalu kemudian kurang panjang, dia bisa gabungkan dua alat menjadi satu untuk bisa mencongkel makanannya. Dan ini skill yang tidak dimiliki hewan lain. Bahkan manusia pun, batita, toddler, itu tidak mengerti konsep menggabungkan dua alat. Nah, apa pentingnya kenyataan ini? Saya percaya bahwa Tuhan itu selalu punya jalan yang terbaik, cara yang terbaik untuk memelihara kita. Mungkin kita tidak mengerti mengapa. Mungkin kita bertanya-tanya kenapa seperti ini. Tapi kita percaya waktu kita berjalan dalam rencana Tuhan, Tuhan selalu memberi orang yang terbaik, cara yang terbaik, pada waktu yang terbaik untuk menolong kita. Yang percaya katakan amin. Tapi singkat cerita, penyediaan Tuhan lewat burung gagak berakhir seiring dengan berakhirnya air di sungai Kerit. Dan Tuhan suruh dia pergi ke janda di Sarfat. 1 Raja-Raja 17 ayat 9, bersiaplah, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Mungkin Elia bisa bertanya, kenapa seorang janda di luar Israel pula yang tidak percaya kepada Tuhan? Tapi Elia, dia tetap komitmen hidup dalam rencana Tuhan. Itu sebabnya Bapak Saudara, saya mau motivasi kita. Sesukar apapun kondisi kita saat ini, mari tetap dekat dengan Tuhan. Tetap beribadah, tetap melayani, tetap bersekutu dengan Tuhan. Tetap taat, jalan dalam rencana Tuhan. Jangan lari, tinggalkan Tuhan. Kenapa? Alkitab berkata di Mazmur 37 ayat 23-24. Mazmur 37 ayat 23, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, katakan apabila saya jatuh. Mungkin ada banyak yang jatuh bisnisnya saat ini, jatuh karirnya saat ini. Tapi Tuhan berjanji tidak akan sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Jadi waktu kita mengambil langkah-langkah yang ditetapkan oleh Tuhan, Tuhan itu bertanggung jawab untuk menjamin kita tetap aman waktu kita taat kepada Dia. Bayangkan ya, waktu Elia bernubuat bahwa tidak akan ada hujan atau embun selama 3 tahun 6 bulan. Lalu kemudian dia mati kelaparan karena nubuatnya. Apa kata dunia? Tapi Tuhan bertanggung jawab. Ketika Elia taat menyampaikan firman Tuhan, dan dia tetap taat kepada tuntunan Tuhan, pergi ke sungai Kerit, pergi ke Sarfat, maka apa yang terjadi? Tuhan pelihara Elia sekalipun mengalami masa sukar. Jangan salah, kita anak-anak Tuhan pun Tuhan izinkan masuk ke dalam masa sukar. Semua mengalami pandemi, semua mengalami PPKM. Bukan karena kita ini anak Tuhan lalu kita kemudian kebal terhadap COVID. Tidak, Bapak Ibu Saudara, tetap jaga prokes. Tapi di masa sukar, Tuhan akan memelihara kita. Itu yang pertama, Nabi Elia, dia hidup dalam rencana Tuhan. Dan ini butuh satu keberanian. Untuk hidup dalam rencana Tuhan, kita butuh untuk selalu berani keluar dari zona nyaman kita. Elia itu terus-menerus ditantang untuk keluar dari zona nyaman kita. Dan dia tetap taat. Itu sebabnya kita harus selalu mau berani ambil resiko. Elia waktu dia disuruh pergi ke Sarfat, dia berani ambil resiko. Dia percaya kepada Tuhan. Dan Nabi Elia ini berani keluar dari zona nyamannya. Nah, manusia itu satu-satunya spesies di muka bumi ini yang aware dengan masa depan. Kita ini dijanjikan oleh Tuhan, diberikan masa depan yang penuh harapan. Tapi saya mau beritahu, masa depan Bapak, Saudara, dan saya itu ada di luar zona nyaman kita. Selama kita ada di dalam zona nyaman kita, kita tidak bisa mengeksplor, kita tidak bisa meraih masa depan yang penuh harapan yang Tuhan sudah siapkan. Itu sebabnya kita harus selalu persiapkan diri kita di masa sekarang. Jangan buang waktu kita, jangan buang energi kita untuk melakukan hal yang sia-sia. Saya mau bicara kepada anak-anak muda. Hai anak-anak muda, saya tahu mungkin yang sekolah, yang kuliah sekarang boring berat gara-gara online. Tapi saya mau beritahu, uang itu ada, time is money itu betul. Contohnya seperti ini, kalau Anda misalnya ya, Anda buang waktu main game online, katakanlah 4 jam sehari. Anda boring, Anda main game online tiap hari 4 jam. Kalau itu dikonversi ke uang, katakanlah 5-10 tahun lagi Anda bekerja di satu perusahaan, lalu Anda digaji katakanlah 100.000 sejam.
Artinya tiap hari Anda sekarang sedang buang Rp400.000. Dan itu belum dikonversikan kalau dibungakan. Mungkin kalau dibungakan 5-10 tahun ke depan, 400.000 itu bisa jadi 800.000 per 4 jam. Kalau Anda buang 30 hari dalam satu bulan, tiap hari 4 jam, hitung sendiri berapa juta yang Anda buang tiap hari. Itu sebabnya jangan sia-siakan waktu. Alkitab berkata hari-hari ini adalah jahat. Pergunakanlah kesempatan. Jangan mau ditipu oleh iblis dengan membuang waktu dengan melakukan hal yang sia-sia. Kenapa? Karena Tuhan punya rencana dalam hidup saudara dan saya untuk memberikan hari depan yang penuh harapan. Dan Nabi Elia, ini salah satu ciri. Rencana Tuhan dalam Nabi Elia adalah mempersiapkan generasi berikutnya. Dikatakan di 1 Raja-Raja 19 ayat 15-16. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Jadi ada 3 orang yang memegang posisi strategis di masa yang akan datang yang harus dipersiapkan oleh Elia. Namanya Hazael, raja atas Aram, Yehu, raja atas Israel, Elisa bin Safat, seorang nabi yang akan menggantikan Elia. Dan 3 orang ini kemudian akan dipakai untuk melaksanakan rencana Tuhan di masa yang akan datang. Kita sebagai generasi yang mungkin lebih senior, bagian dari rencana Tuhan adalah kita harus mempersiapkan generasi yang akan datang. Doakan mereka, nasihati mereka, berikan teladan, ajar mereka, kasihi mereka. Kenapa? Karena itu bagian dari rencana Tuhan dalam hidup kita. Saya berdoa, GBI Menteng, saya tahu youth-nya luar biasa. Mari kita bina mereka menjadi pemimpin-pemimpin hebat di masa yang akan datang. Semua youth jangan buang waktu. Rencana Tuhan dalam hidup saudara itu besar. Semua youth katakan amin. Itu sebabnya persiapkan diri saudara. Manfaatkan waktu yang ada sekarang sebaik-baiknya. Itu yang pertama. Elia, dia dipelihara oleh Tuhan. Kenapa? Dia selalu berjalan dalam rencana Tuhan. Lalu yang kedua kita akan belajar dari Obadja. Nah, Obadja ini bukan nabi yang menulis kitab Obadja di Perjanjian Lama. Dia adalah seorang kepala istana. Apa yang Obadja lakukan sehingga dia dipelihara oleh Tuhan? Dia berbagi. Katakan sama-sama, berbagi. Berbagi di masa sukar. 1 Raja-Raja 4 ayat 3-4. Sebab itu Ahab telah memanggil Obadja yang menjadi kepala istana. Obadja itu seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Karena pada waktu Izebel melenyapkan nabi-nabi Tuhan, Obadja mengambil 100 orang nabi, lalu menyembunyikan mereka 50-50 sekelompok dalam gua dan mengurus makanan dan minuman mereka. Jadi Obadja ini seorang pejabat tinggi di kerajaan Israel pada waktu itu. Yang rajanya adalah Ahab, permaisurinya Izebel yang benci kepada Tuhan. Tapi Obadja dia seorang yang takut akan Tuhan. Di 1 Raja-Raja 18 ayat 12 dikatakan, mungkin terjadi apabila aku sudah pergi daripadamu, roh Tuhan mengangkat engkau ke tempat yang tidak kuketahui. Kalau aku sampai kepada Ahab untuk memberitahukannya dan engkau tidak didapatinya, tentulah ia akan membunuh aku. Padahal hambamu ini dari sejak kecil takut akan Tuhan. Katakan sama-sama, takut akan Tuhan. Jadi Obadja itu dipelihara oleh Tuhan karena dia takut akan Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, dia mau berbagi kepada orang lain. Dia berbagi kepada 100 orang nabi Tuhan. Dia pelihara, dia beri makan, dia beri minum, dia sembunyikan dari kejaran Izebel. Dan saya percaya ini panggilan Tuhan untuk gereja Tuhan, untuk anak-anak Tuhan sekarang. Di masa sukar ini, ketika semua orang memikirkan dirinya sendiri, mencari rasa aman, safety, security untuk dirinya sendiri. Ini saatnya kita tunjukkan identitas kita sebagai anak Tuhan. Berbagi. Gereja kami sekarang punya program memberi makan 5.000 orang. Tidak serempak 5.000 orang tentunya. Kumulatif. Dan kami baru mulai sekitar 3 minggu yang lalu. Di RT kami bagikan 30-35 paket makanan jadi lewat RT. Orang itu sangat senang. Memang mungkin makanannya sederhana, tapi pertama mereka butuh makan, dan yang kedua mereka senang ada orang yang mau perhatikan mereka. Itu membangkitkan semangat dalam hidup mereka bahwa good things still happen. Kalaupun ada banyak masa sukar, hal-hal baik masih bisa terjadi. Itu sebabnya saya motivasi kita. Mungkin kita masak di rumah untuk 3 orang, 4 orang, atau 5 orang, sisakan 2 porsi, bagi ke tetangga kita. Kita bagikan ini bukan untuk ada udang di balik bakwan supaya mereka suatu saat mendengar Injil dan sebagainya. Itu urusan nanti. Saat ini kita mau berbagi. Kenapa? Karena Tuhan Yesus memberi teladan.
Dia selalu membagikan kasihnya. Dia juga sering bagi makanan, bagi berkat kepada banyak orang. Dan kita ini pengikut-pengikut Kristus. Tapi bukan hanya itu, Tuhan akan pelihara kita di masa sukar. Obaja dipelihara Tuhan. Dan dia harusnya anytime itu bisa dibunuh oleh bosnya. Karena dia orang yang takut akan Tuhan, sementara bosnya Ahab itu orang yang benci sama Tuhan. Tapi karirnya dijaga oleh Tuhan. Jadi bukan hanya hidupnya yang dipelihara dari kelaparan, karirnya juga dijaga oleh Tuhan. Itu sebabnya Bapak Saudara yang berkarir, jangan kompromikan imanmu. Mungkin ada banyak tekanan, godaan untuk meninggalkan imanmu. Jangan tinggalkan imanmu. Tetap ikut Tuhan. Tuhan bisa jagai karir kita sekalipun di tengah kondisi yang sukar. Nah, saya percaya ada tujuannya. Waktu kita ada di tempat yang tinggi, supaya kita bisa berbagi kepada banyak orang, lebih banyak orang. Ya, dulu ada filmnya Spider-Man. With great power comes great responsibility. Waktu Anda dipercayakan punya posisi yang tinggi, ada tanggung jawab yang tinggi, tanggung jawab yang besar. Itu yang kedua, orang yang berbagi dipelihara Tuhan. Lalu yang ketiga, ini yang dilakukan oleh para kelompok para nabi, 50-50, jadi 100 orang dalam 2 kelompok. Yang ketiga adalah berkelompok. Kalau kita mau dipelihara Tuhan, kita harus berkelompok, berkomunitas, bersama-sama dengan anak-anak Tuhan yang lainnya. Jangan lone ranger, jadi orang Kristen menyendiri, orang Kristen yang menyendiri, lone ranger Christians. Di 1 Raja-Raja 13 dikatakan, tidakkah diberitahukan kepada Tuanku apa yang telah kulakukan pada waktu Isabel membunuh nabi-nabi Tuhan? Bagaimana aku menyembunyikan 100 orang nabi-nabi Tuhan dalam gua, 50-50 sekelompok, dan mengurus makanan dan minuman mereka. Jadi para nabi yang melayani Tuhan di zaman Ahab ini dikejar-kejar dan mau dibunuh oleh Isabel. Lalu Obaja dan menyembunyikan dan memelihara mereka. Tapi yang menarik, Obaja meminta mereka itu dipecah 50-50 sekelompok, tidak 100 sekalian atau 25-25. Nah, saya percaya tidak kebetulan ketika Tuhan itu menuliskan atau Alkitab menuliskan angka 50. Dan menariknya, di kitab perjanjian baru, kata 50 orang sekelompok ini diulang lagi. Kapan? Ketika Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Lukas 9 ayat 14, sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki, lalu ia berkata kepada murid-muridnya, suruhlah mereka duduk berkelompok, kira-kira 50 orang sekelompok. Jadi Tuhan Yesus tidak bilang 25 orang sekelompok atau ber-12 gitu seperti muridnya, 50. Nah, saya tahu satu sisi 50 ini praktis karena tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Bahkan ada satu survei di seluruh dunia, rata-rata gembala atau satu orang gembala itu bisa memanage 50 orang. Ya kadang-kadang bisa 70, kadang-kadang turun 30. Tapi 50 orang itu bisa dihandle, kenal secara intimate, secara pribadi. Itu rata-rata ya, ada gembala yang lebih luar biasa ya. Mungkin karunia gembalanya kuat, dia bisa hafal 100 nama, tanggal lahir, alamat, hobi dan sebagainya. Tapi rata-rata itu 50. Tapi saya percaya 50 ini juga bicara tentang mujizat kasih karunia Tuhan. 5 itu angka kasih karunia, 10 itu angka komplit. Kita hitung tuh sampai 10 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau berhenti di 9 itu kayaknya nanggung, 10 gitu ya. Jadi 10 itu bicara komplit, utuh. 5 itu bicara kasih karunia. Jadi 5 kali 10, 50 itu bicara complete grace, kasih karunia yang sempurna. Nah 50 itu juga bicara tentang tahun Yobel, tahun penghapusan hutang. Jadi ini bicara tentang berkat Tuhan, penyediaan Tuhan untuk memelihara kita di masa sukar. Dan ini yang menjadi ciri juga gereja mula-mula. Sejak awal gereja itu adalah komunitas. Ada hubungan. Gereja itu bukan hanya sekedar organisasi yang besar atau kumpulan orang yang beribadah di satu tempat bersama-sama. Tidak. Dua-duanya kita butuh. Kita butuh ibadah raya, ya apalagi kalau sekarang terbatas untuk kumpul bersama-sama dalam jumlah yang besar. Tapi kalau kita bisa punya kelompok-kelompok kecil, komunitas, kita akan tetap terpelihara di masa sukar. Kisah Rasul 2 ayat 46, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Jadi satu sisi mereka berkumpul tiap-tiap hari di bait Allah, satu tempat yang luas, mungkin bisa mencapai puluhan ribu orang sekali beribadah. Tapi tiap-tiap hari mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Artinya ada yang jadi tuan rumah, ada yang jadi tamu, giliran. Dan ini bicara apa? Ini bicara tentang komunitas. Nah, beberapa waktu yang lalu saya dengar ilustrasi tentang hewan zebra, Bapak Saudara, kuda zebra yang loreng-loreng ya. Kita berpikir bahwa zebra ini punya badan kulit loreng-loreng itu untuk menyamar, untuk kamuflase.
Tapi logikanya ya, bagaimana mungkin yang zebra seperti itu bisa menyamar di tengah padang gurun yang warnanya mungkin coklat-coklat keemasan gitu. Jelas-jelas akan terlihat oleh predatornya, pemangsanya. Beda dengan singa ya, singa itu agak mirip dengan lingkungannya. Tapi ternyata kamuflasenya zebra itu bukan untuk lingkungannya, tapi untuk kawanannya. Ketika mereka berkumpul dalam kawanannya, hewan itu akan bingung mana yang dia kejar. Ada satu kelompok ilmuwan, ketika mereka mau meneliti zebra, mereka bingung. Waktu mereka tundukkan kepala, mereka lihat, udah bingung lagi. Mana zebra yang tadi kita teliti? Akhirnya apa yang mereka lakukan? Mereka kasih stempel di pinggangnya atau di panggulnya gitu ya, cat merah. Dan begitu ada perbedaan dari yang lainnya, apa yang terjadi? Langsung dimangsa oleh singa. Kenapa? Karena singa bisa identify, oh ini beda sendiri. Nah, apa kebenarannya? Kita akan dipelihara, kita akan dijagai waktu kita ada dalam satu kawanan. Alkitab mengumpamakan kita seperti domba di tengah serigala. Apa yang membuat kita sebagai domba bisa aman? Kita harus tinggal di dalam kawanan kita. Jangan tinggalkan persekutuan kita. Di Ibrani 10 ayat 24-25 diingatkan. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Jadi ada banyak pertemuan. Bukan hanya satu pertemuan, makanya disebut pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi Tuhan mau sampaikan hari ini lewat pesan firman Tuhannya. Mari kita setia untuk terus hidup dalam jemaat Tuhan. Saling mengenal, saling mendukung, saling mengasihi. Dan hati-hati, iblis itu selalu akan mengincar kita untuk keluar dari kawanan domba Allah. Setan itu incar anak-anak Tuhan. Kenapa? Kita ini incarannya karena dia bisa menyakiti hati Tuhan kalau kita tinggalkan Tuhan. Untuk orang yang belum kenal Tuhan, dia nggak terlalu tertarik menggoda. Itu sudah jadi milik dia. Tapi Bapak Ibu Saudara dan saya yang sekarang dengar firman Tuhan, kita ini hati-hati diincar oleh iblis. Dan iblis incar kita lewat apa? Mungkin lewat orang yang mengenalkan kita dengan dosa, dengan kejahatan. Orang yang membawa kita keluar dari persekutuan dengan sesama anak Tuhan. Alkitab berkata, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Do not be deceived. Kalau dalam bahasa Inggris itu jangan tertipu. Dan kita tahu siapa penipu? Setan itu bapa segala pendusta. Dan dia mendustai kita dengan cara apa? Dengan cara kita mempunyai pergaulan yang buruk, perkumpulan yang salah, dan akhirnya membuat kita jauh dari Tuhan. Saya punya kesaksian, saya dari kelas 2 SMP itu tinggal di Bandung, Bapak Ibu Saudara, sampai saya lulus kuliah. Orang tua saya tinggal di Jakarta. Anda bayangkan dari kelas 2 SMP, umur 14-15 tahun. Tapi puji Tuhan, saya selesaikan pendidikan saya dengan baik di Bandung. Kenapa? Salah satu yang penting adalah lingkungan saya menjaga saya tetap sungguh-sungguh studi. Dan lingkungan saya nggak jauh, kampus, rumah, gereja. Kampus, rumah, gereja. Dan persekutuan gereja itu, gereja kami nggak besar waktu itu di Bandung. GKK di Bandung jauh lebih besar ya. Ya, GKK di Bandung ngetop lah, terkenal ya. Gereja kami nggak sebesar GKK di Bandung. Tapi saya harus akui fellowship-nya kuat. Saling memperhatikan, kalau ada yang kekurangan, ada yang punya kebutuhan, akan saling dikuatkan, saling menguatkan. Dan itu yang Tuhan mau. Hidup berkelompok, hidup berkomunitas, hidup berjemaat bersama-sama. Supaya Tuhan pelihara kita di masa sukar. Amin. Jadi 3 yang pertama, berjalan dalam rencana Tuhan. Lalu yang kedua, kita harus berbagi. Lalu yang ketiga, hidup berkelompok. Tapi yang keempat, yang terakhir, ini yang dilakukan oleh janda di Sarfat. Hargai hamba Tuhan. Hargailah hamba Tuhan. Jadi janda di Sarfat dan anaknya ini dipelihara oleh Tuhan. Di 1 Raja-Raja 17 ayat 15. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu, dia dan serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Jadi perempuan ini, janda di Sarfat ini sebetulnya sudah hampir mati. Karena tinggal makanan terakhir, stok makanan terakhir. Tapi ketika Elia datang, dia taat dengan apa yang disampaikan oleh Elia. Hidup anaknya dan Elia dipelihara beberapa waktu lamanya. Dan bukan hanya dipelihara untuk mendapat makan, dia juga mengalami kebangkitan orang mati. Mujizat kebangkitan. Di ayat 21-22 diceritakan bahwa anak janda ini meninggal. Dan kemudian Elia mendoakan dan kemudian anak dibangkit. Jadi dia mengalami mujizat demi mujizat. Bukan hanya mujizat pemeliharaan, tapi mujizat-mujizat yang lebih besar lainnya. Kenapa?
Kenapa janda ini yang dipilih? Itu pertanyaannya. Dari banyak janda di Israel yang mungkin butuh pertolongan yang sama. Kenapa Tuhan suruh Elia pergi keluar Israel, orang yang tidak mengenal Tuhan, supaya ditolong? Tuhan Yesus jawab, ini kuncinya. Lukas 4 ayat 24. Lukas 4 ayat 24 sampai 26. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Jadi ceritanya Tuhan Yesus tidak dihargai di tempat asalnya, dan sehingga Yesus mengambil ilustrasi ini. Ayat 25, dan aku berkata kepadamu dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel. Ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Jadi Tuhan dalam kemahatauannya tahu bahwa janda di Sarfat di Sidon ini akan menghargai hamba Tuhan yang datang, akan taat kepada firman yang disampaikan, akan bisa memprioritaskan apa yang menjadi kebutuhan hamba Tuhan itu. Nah, saya sampaikan ini bukan karena saya ini korps hamba Tuhan lalu kemudian saya minta Anda menghargai saya. Ini bukan untuk kepentingan saya sebagai hamba Tuhan atau hamba-hamba Tuhan di gereja Anda. Ini untuk kepentingan kita sendiri. Waktu kita punya sikap menghargai hamba Tuhan, Tuhan lihat hati kita, Tuhan akan pelihara kita. Dengan caranya, beragam caranya. Itu sebabnya saya dorong kita untuk jadi orang yang komitmen di bawah penggembalaan. Jangan berpikir bahwa gereja itu yang penting dengar firman Tuhan, yang penting angkat pujian, yang penting kasih persembahan. Bukan. Gereja itu satu komunitas di mana ada orang yang Tuhan tempatkan menjadi pemimpin rohani. Pemimpin-pemimpin rohani kita itu yang berjaga-jaga atas jiwa kita. Mereka yang berdoa sehingga kita bisa tetap kuat ikut Tuhan. Waktu Petrus, dia mengkhianati Tuhan Yesus, menyangkal Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, Petrus, aku sudah berdoa untuk engkau. Nanti kalau engkau sudah insyaf, ingatkan saudara-saudara. Apa yang membuat Petrus itu bisa bertobat? Ya, ada namanya kehendak bebas. Tapi jangan lupa, Tuhan Yesus mendoakan Petrus. Makanya Petrus mau bertobat. Itu sebabnya kalau kita nggak punya gembala, siapa yang mau doain kita? Dan juga mendekatlah kepada gembala. Kalau perlu SKSD, sok kenal sok dekat nggak apa-apa. Kenapa? Karena yang paling sering berinteraksi dengan gembala, pasti yang paling sering diingat. Ya, saya ini juga gembala. Kita sih mau doakan semua orang, tapi terbatas. Siapa yang paling sering melayani bersama-sama kita, siapa yang paling sering berinteraksi dengan kita, itu yang jelas-jelas akan muncul pertama kali dalam doa kita. Jadi saya berdoa, mari kita punya hati menghargai hamba Tuhan. Ini menghargai ini bukan hanya sekedar, oh puji Tuhan pastor, selamat pagi pastor, apa kabar, bukan. Dan sikap hati kita untuk menghargai apa yang beliau sampaikan. Dan kita taat, sebisa mungkin kita taat laksanakan apa yang hamba Tuhan sampaikan. Dan sekali lagi Tuhan yang akan melihat, Tuhan akan pelihara kita. Mata Tuhan itu menjelajah seluruh bumi, mencari orang yang bersungguh hati. Tuhan tuh lihat hati kita. Orang lain tidak bisa lihat hati kita, gembala tidak bisa lihat hati kita. Tapi Tuhan lihat hati kita yang sungguh-sungguh menghargai Tuhan dan menghargai. Amin. Jadi 4 hal ini saya mau sampaikan hari ini supaya kita dipelihara Tuhan dengan sesuka. Ingat yang pertama, jadilah seperti Elia yang terus berada dalam rencana Tuhan. Jadilah seperti Obadya yang selalu berbagi selagi ada kesempatan. Jadilah seperti janda di Sarfat yang selalu menghargai hamba Tuhan. Dan jadilah seperti nabi-nabi yang selalu tinggal dalam kelompok sehingga dipelihara oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Haleluya. Syukur Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang akan jadi rema dalam hidup kami. Bahwa kami pasti dipelihara oleh Tuhan di masa-masa sukar ini. Berapa banyak di antara bapak saudara saat ini sedang mengalami kesukaran. Dan kau berkata, Tuhan Yesus, aku butuh pemeliharaan. Dan aku trust in you. Aku beriman kepadamu. Aku mau bertindak. Aku tidak mau takut, Tuhan. Mungkin seringkali dalam hal keuangan kita takut mengembalikan perpuluhan milik Tuhan. Jangan takut, beri apa yang menjadi hak Tuhan. Maka Tuhan akan pelihara hidup kita. Dan berapa banyak hari ini kalau kau punya pergumulan, angkat tanganmu, saya berdoa untuk bapak saudara. Bapa, kau melihat tangan-tangan yang terangkat dimanapun bapak saudara ini berada. Tuhan, tanganmu turun dalam hidup mereka. Kalau ada yang sakit saat ini, dalam nama Yesus aku berbicara kepada semua organ tubuh yang sakit oleh bilu-bilu, kau sudah sembuh. Kepada ekonomi yang susah, aku berdoa tingkap langit terbuka. Saya berkata, berkat Tuhan tercurah sampai berkelimpahan.
Saya juga berdoa untuk rumah tangga yang saat ini sedang mengalami masalah. Ada pemulihan, ada kasih mesra antara suami istri, antara orang tua dan anak. Hamba juga berdoa Tuhan Yesus, ekonomi kami dipulihkan. Tapi lebih dari itu, rohani kami dipulihkan. Kami menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh rindu akan hadirat Tuhan. Rindu akan Engkau setiap saat ya Bapa. Secara kami berdoa untuk anak-anak muda yang secara akademis mungkin terhambat. Baik pelajar maupun mahasiswa. Tolong mereka Tuhan. Supaya mereka tetap semangat. Mereka tetap optimis. Mereka tetap percaya bahwa Tuhan memberikan masa depan yang penuh harapan dalam hidup mereka. Mereka yang terdampak secara ekonomi. Baik pengusaha maupun karyawan-karyawan. Tuhan yang menolong. Mereka mengalami pemulihan. Karena Tuhan yang memberkati kami. Terima kasih Bapak. Berkati gembala. Berkati seluruh keluarga besar. Gembala, berkati juga wakil gembala, berkati semua pengerja-pengerja di GBI Menteng Tuhan. Hamba menyerahkan ke dalam tangan perlindungan Tuhan. Di dalam nama Yesus, kita semua mengasihi Tuhan sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, terima kasih sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari jemaat Tuhan, bersama-sama kita memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, kita sangat berkati hari ini, amin. Kita diberi kesempatan untuk memberi kepada Tuhan. Ingat, Tuhan suka kalau kita memberi dengan sukarela, sukacita, bersyukur, dan percaya. Izinkan saya berdoa untuk kita semua. Tuhan, kami akan memberi, berkati umat-Mu Tuhan. Pekerjaan, usaha, rumah tangga, studi, masa depan. Tuhan, biarlah kemurahan-Mu, kebaikan-Mu boleh seperti hujan yang terus turun atas kehidupan kami. Dalam nama Yesus, amin.
I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. Kasih-kasih Tuhan, sebelum kita berpisah, ayo kita bangkit berdiri, kita mau terima berkat dari Tuhan Yesus. Angkat kedua tanganmu, kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan akan turun atasmu. Karena engkau orang pilihan, karena engkau kekasih Tuhan, karena engkau biji mata Tuhan, dan Tuhan sayang padamu. Tuhan membela engkau, Tuhan memberkati engkau, Tuhan menuntun engkau. Kemurahan Bapa kasih Yesus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai engkau hari ini sampai kedatangan Tuhan sampai selama-lamanya. Kita semua percaya katakan amin. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.